wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Terima kasih kepada teman-teman semua yang udah mengklik video aku kali ini. Nah, alhamdulillah hari ini masih bisa share ke teman-teman. Di sini aku mau bahas soal hutang. Nah, lunasi hutang dalam posisi minus. Gimana sih? Yuk tonton terus ya videonya sampai selesai. Hari ini aku mau share ke teman-teman bagaimana sih melunasi hutang dalam posisi minus. Nah, banyak yang bertanya, caranya gimana sih Mbak? Boro-boro bayar hutang, memenuhi kebutuhan sehari-hari aja kekurangan terus. Memang manusia nggak pernah merasa cukup ya. Ada sih, tapi sedikit sekali. Saya juga mungkin termasuk. Memang sudah sifatnya manusia seperti itu. Namun, bisa kok kita kendalikan. Nah, yuk maksimalkan ikhtiar untuk membayar hutang dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, membuat list pembayaran hutang. Dengan kondisi memiliki kewajiban kepada pihak lain, sedikit atau banyak akan mempengaruhi kehidupan kita. Saya pribadi mungkin pernah mengalami berhutang banyak, dan setiap hari yang ada dalam pikiran adalah bagaimana cara membayar hutang atau sekedar membayar cicilan hutang. Hutang membuat kita sulit bergerak leluasa. Mau beli peralatan kerja, ingat hutang. Mau pergi ke suatu, ingat hutang. Nah, belum lagi di saat kita membeli sesuatu, orang bilang enak aja beli-beli barang, tapi hutang gak dibayar. Nah, di sini utang membuat hidup kita menjadi semakin berat di saat yang bersamaan dengan beratnya perjuangan kita mendapatkan kucuran-kucuran dana untuk menyambung hidup. Nah, silakan mulai membuat detail utang yang kita miliki saat ini dengan rincian sebagai berikut. Jumlah hutang, orang yang menghutangkan, kapan rencana membayar, dari mana alokasi biaya untuk pembayar utang, dan jangan lupa buat rancangan budgeting paling minimal untuk kebutuhan hidup kita sehingga lebih banyak uang bisa dialokasikan untuk membayar hutang. Nah, untuk contoh hitung-hitungannya nanti akan saya cantumin di gambar di atas. Oke, di sini aku nulis budgeting planning bulan Juli dulu ya, teman-teman. Buat kebutuhan pokok, saving budget. Nanti selanjutnya kita sharing untuk pembahasan utamanya. List hutang yang dibuat dengan detail akan membantu kita untuk mengerucutkan hutang hingga jumlah uang yang mesti kita tabung. Gunakanlah buku khusus untuk merinci hutang kita. By the way, kenapa harus ada bagian jumlah waktu menabung harian dan jumlah yang harus ditabung? Nah, ini akan dikaitkan dengan berapa uang yang akan kita tabung di celengan. Nah, renungan buat kita semua, setelah membuat list dengan detail, coba renungkan ini. Adakah hal-hal yang menurut kita menghambat untuk proses pelunasan hutang? Misalnya, kita tidak yakin bisa membayar hutang, atau kita ingin bayar hutang tapi tidak mau melakukan kerja keras, alias cukup mengeluh dengan hutang tanpa melakukan aksi lebih, atau ingin bayar hutang tapi kita tak mau menekan pengeluaran karena gaya hidup yang terlampau tinggi. Hal negatif yang menghambat, mari kita ganti menjadi hal baru yang lebih positif. Tugas buat kita, tuliskan hambatan apa saja yang bisa terjadi dalam proses menabung untuk bayar hutang. Oh iya teman-teman, dalam membayar hutang sebetulnya kita juga harus mampu melihat optimalisasi dari yang kita miliki untuk mempercepat pembayaran hutang. Misalnya aset yang bisa dijual. Contoh, punya lahan bisa dijual senilai sekian, cukup untuk bayar
hutang di Bapak A. Punya motor lebih bisa bayar hutang sama Bapak B. Lebih baik menjual aset untuk membayar hutang atau menambah penghasilan dari pekerjaan dan bisnis tambahan daripada berhutang lagi untuk menutup hutang yang sudah ada. Paham ya teman-teman? Dan semoga semua hutang bisa terlunasi. Dan perlu kita ingat, Nabi SAW menyatakan bahwa menunda hutang itu bagi orang yang mampu merupakan sebuah kezoliman. Hutang adalah penghalang untuk mendapatkan ridho Allah dan masuk ke dalam surganya. Dan Rasul pun pernah bersabda, siapa saja yang berhutang lalu berniat tidak mau melunasinya, maka dia akan bertemu Allah pada hari kiamat dalam status sebagai pencuri.